Bung Philips ya, itu harus bekerja 24 jam per hari. Nah, nanti ya, supaya lebih adil kita mulai dari penilaian umum dulu. Pertama adalah bagaimana responden kami yang tersebar di 38 provinsi secara proporsional itu mempersepsi kinerja Presiden Prabowo Subianto. Ini pengukurannya sudah kita ulang berkali-kali, ya, pakai pengukuran atau wording atau pertanyaan yang standar sejak awal reformasi sampai sekarang. Jadi ini pertanyaan yang biasa dipakai oleh lembaga-lembaga internasional untuk mengukur kinerja approval rating. Dan kalau kita tanya dengan pengukuran yang sama, tetapi dengan objek yang berbeda, karena kita punya presiden baru sejak November 2004, itu approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5%, yang mengatakan cukup puas 65,8%. Jadi total ada 79,3% pada waktu 16 hingga 21. Jadi kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari, itu mirip ya. Kompas menemukan 80,9%, kami menemukan 79,3%. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas, tetapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan indikator politik Indonesia. Mungkin perbedaannya karena waktunya juga tidak sama antara survei Kompas dengan survei indikator, tetapi statistiknya tidak signifikan. Nah, kami juga menemukan mereka yang tidak puas atas kinerja Presiden Prabowo sebagai presiden pada waktu 100 hari pemerintahan beliau. Jadi kita menghitung 100 hari per 20 Oktober 2004. Jadi besok adalah tepat 100 hari. Survei dilakukan kurang lebih beberapa hari sebelum 100 hari. Nah, hasilnya ada 16,9% warga negara di Indonesia yang terpilih dalam survei kami yang menyatakan kurang puas atau tidak puas. Jadi ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto, mengindikasikan bulan madu politik dengan publik belum berakhir. Ini agak berbeda dengan misalnya kalau kita bandingkan dengan masa pemerintahan Jokowi ya, awal periode pertama, yaitu Oktober 2014 sampai Januari 2015. Waktu itu kita melakukan survei bulan Januari 2015, 100 hari setelah beliau dilantik sebagai presiden periode pertama, approval ratingnya terdampak oleh kebijakan tidak populer, yaitu menaikkan harga BBM. Kemudian juga agak berbeda dengan kinerja Presiden SBY periode kedua. Jadi setelah menang telak di periode kedua, Pak SBY ya, itu mengalami masa bulan madu yang relatif singkat di periode kedua karena ada drama senturi dan beberapa isu politik yang eh, terkait dengan elit partai. Nah, sejauh ini tidak ada atau belum ada indikasi masa bulan madu politik ya, dengan publik antara masyarakat dengan Presiden Prabowo berakhir lebih cepat. Belum ada indikasi itu. Kemarin sempat muncul isu kenaikan PPN secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kementerian Keuangan sepertinya berubah, hanya menaikkan PPN 12% hanya kepada barang mewah. Dan itu yang membuat kepuasan terhadap Presiden Prabowo relatif masih tinggi. Bahkan nanti kita akan tampilkan trennya, yaitu, ini dia di trennya. Ini trennya. Jadi ini pengukurannya sama, Bapak sekalian, kita punya data sebenarnya pada masa Ibu Mega, tetapi datanya terlalu sedikit karena Ibu Mega tidak penuh ya, tidak full satu periode. Ya. Tetapi overall pengukuran yang sama dengan approval rating presiden yang berbeda-beda itu hasilnya variatif, artinya naik turunnya approval rating itu menunjukkan sangat ditentukan oleh konteks pada waktu survei itu bilang. Jadi misalnya ini yang biru ini approval rating Presiden SBY ya, 2 periode. Yang merah ini adalah approval rating Presiden Jokowi. Pak Jokowi pernah approval ratingnya 40% ya, pada waktu Juni 2015. Nah ini habis menaikkan harga BBM. Jadi rekor
terendah ya approval rating Presiden Jokowi. Memang ada di masa Pak Ibu Mega yang menjadi presiden, approval ratingnya bahkan sekitar 30-an%. Tapi overall kan naik turun ya, naik turun. Nah, Pak Prabowo itu startnya 79%. Jadi ini pertama kali kita survei dirilis ke publik, approval Pak Prabowo 100 hari setelah menjabat 79%. Nah, ini start yang baik, ya start yang baik. Nah, kalau kita belajar dari masa pemerintahan sebelumnya, naik turunnya itu ternyata punya korelasi dengan tingkat inflasi. Jadi ketika inflasi tinggi, itu umumnya punya dampak terhadap approval rating presiden siapapun. Ini contohnya ini ya. Jadi waktu itu inflasi 17% tahun 2005, ya itu approval Pak SB juga turun. Demikian juga ketika inflasi bulan Juni 2015 naik akibat kenaikan harga BBM dan dampak terhadap kenaikan